Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Asrul Bahri. Saya dosen tetap di Sekolah Tinggi Hukum Galunggung. Saya mulai mengajar di kampus ini dari tahun 2021 sampai sekarang. Dan di tahun akademik 2024-2025 ini saya mengampu beberapa mata kuliah. Pertama, kriminologi, kedua hukum acara pidana, yang ketiga sistem peradilan pidana, yang keempat metode penelitian hukum, yang kelima kemahiran hukum litigasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, bidang pengajaran untuk kepentingan sertifikasi dosen tahun 2025. Video ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, penjelasan mata kuliah yang saya ampu meliputi dia, per-delivery, interaction, dan assessment. Yang kedua, rekaman proses pembelajaran atau perkuliahan salah satu mata kuliah yang saya ampu tersebut. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu sistem peradilan pidana, sesuai dengan mata kuliah yang ada dalam SK JAD saya. Pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dengan kode mata kuliah H628861. Merupakan mata kuliah tambahan di semester 6 program studi ilmu hukum S1 STHG. Mata kuliah ini mempelajari tentang bekerjanya sistem penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana. Sebagai suatu sistem, bekerjanya peradilan pidana melibatkan berbagai macam komponen subsistem yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang satu sama lain berinteraksi secara efisien untuk mewujudkan penegakan hukum atas suatu ketentuan hukum material dengan batas-batas kemampuan dan kewenangannya masing-masing. Yang kedua, kemampuan yang diharapkan atau capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan asas-asas dan tujuan sistem peradilan pidana, kemudian tahapan proses peradilan pidana, kemudian komponen sistem peradilan pidana, kemudian sejarah dan perkembangan sistem peradilan pidana, kemudian model-model sistem peradilan pidana, kemudian tugas dan fungsi komponen sistem peradilan pidana, kemudian sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, kemudian diskresi dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, kemudian konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, kemudian parameter pembuktian dalam sistem peradilan pidana, kemudian perbandingan dalam sistem peradilan pidana di beberapa negara, kemudian sistem peradilan pidana anak, dan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Adapun bahan kajian yang akan disampaikan dalam perkuliahan mata kuliah sistem peradilan pidana yaitu dari mulai pengantar, kemudian sejarah dan perkembangan, model-model, komponen, sistem penegakan hukum, diskresi, dan konsep keadilan restoratif justice, kemudian parameter pembuktian, kemudian sistem peradilan pidana anak, sistem peradilan di beberapa negara, dan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dalam menyajikan materi, saya mengambil beberapa sumber referensi dari buku-buku, artikel jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang baru ya. Salah satu contohnya itu buku dari Edi Setiadi, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. Kemudian juga ada buku Romli Atmasasmita tentang Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Dan banyak sekali sumber-sumber yang dijadikan bahan referensi bagi pembelajaran mata kuliah ini. Kemudian yang keempat adalah sistem pembelajaran atau mode perkuliahan. Pelaksanaan kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka dan sebagai alternatif dilakukan juga perkuliahan secara daring atau online melalui aplikasi Zoom atau Google Classroom. Dalam pembagian materi, saya membuat suatu grup WhatsApp untuk memberikan atau menyampaikan RPS, modul, bahan ajar, dan lain sebagainya. Kemudian perkuliahan ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Di perkuliahan pertama, saya mengenalkan RPS, RPP, dan kontrak perkuliahan, kemudian mata kuliah pengantar mata kuliah ini, kemudian dilanjutkan perkuliahan sampai dengan pertemuan ke-7, dan di pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester. Selanjutnya di pertemuan dilanjutkan pertemuan sampai dengan pertemuan ke-15, dan di pertemuan ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang dilakukan dalam pembelajaran mata kuliah sistem peradilan pidana yaitu dengan cara kuliah klasikal secara presentasi materi pembelajaran dan tanya jawab.
Kemudian dilakukan diskusi, dan di pertemuan terakhir selalu diadakan visiting study atau pembelajaran kunjungan ke beberapa instansi penegakan hukum sesuai dengan arah mata kuliah ini. Untuk interaksi dengan mahasiswa, selain saya menggunakan grup WhatsApp ya, di pertemuan awal perkuliahan saya selalu menyampaikan CPL, CPMK, dan sub CPNK sesuai dengan RPS yang saya susun. Setiap mata kuliah selalu diawali dengan ucapan salam, ucapan terima kasih. Kemudian tinjauan materi sebelumnya, kemudian tanya jawab, menyimpulkan materi, dan memberikan gambaran awal materi selanjutnya. Kemudian menutup pembelajaran dengan hamdalah, ucapan terima kasih, dan salam. Dalam beberapa pertemuan selalu diadakan kuis yang dibentuk dalam Google Form melalui grup WhatsApp yang telah dibentuk. Soal yang diberikan kepada mahasiswa berupa kuis itu sebanyak 20 soal. Yang tidak lain adalah untuk mereview pembelajaran sebelumnya. Tantangan yang saya hadapi dalam mengajar mata kuliah sistem peradilan pidana ialah bahwa materi kuliah ini merupakan mata kuliah inti dalam ilmu hukum pidana, sehingga mahasiswa dituntut harus mengetahui, menjelaskan, mengingat, menganalisis, menelaah, menguraikan, menginterpretasikan, dan memproyeksikan terkait eksistensi, tujuan, fungsi, kewenangan dari masing-masing subsistem peradilan pidana di Indonesia, baik itu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, maupun profesi advokat. Dengan berbekal pengalaman saya sebagai praktisi hukum, diharapkan mahasiswa menguasai dan memahami semua materi yang telah diajarkan dengan menyajikan beberapa kasus eksis, dan dalam setiap kasus saya memandang tepat sekali bahwa mata kuliah sistem ini menerapkan metode pembelajaran presentasi, diskusi, dan visiting study. Adapun selanjutnya adalah sistem penilaian atau assessment. Dari pertama yaitu aspek presensi atau kehadiran, yaitu dengan bobot 10%, tekniknya itu dengan cara observasi absensi mahasiswa. Kemudian indikatornya itu kehadiran 70%, maksimal 3 kali ketidakhadiran tanpa alasan. Kemudian detailnya juga masalah sikap dan keaktifan. Kemudian untuk aspek tugas dengan bobot 20%, dengan teknik kuis, tugas mandiri, kelompok, terkait fenomena hukum yang ada. Kemudian indikatornya itu penguasaan mahasiswa terhadap materi yang telah diajarkan. Kemudian untuk UTS dan UAS, UTS 30%, UAS 40%. Dilakukan dengan teknik tertulis. Indikatornya itu penguasaan mahasiswa dalam menjawab pernyataan tertulis sesuai dengan materi yang telah diajarkan. Demikian uraian penjelasan mengenai DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment terkait penjelasan mata kuliah sistem peradilan pidana yang saya ampu. Pada bagian video kedua ini akan ditayangkan rekaman proses pembelajaran atau perkuliahan tatap muka dalam bentuk real classroom mata kuliah sistem peradilan pidana sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, di pertemuan ketujuh ya, kita ini di mata kuliah sistem peradilan pidana. Minggu lalu kita udah belajar tentang diskresi ya dalam sistem peradilan pidana. Mungkin kalau kita ulang lagi, yang namanya diskresi itu kebijaksanaan, gitu ya. Baik yang diambil oleh kepolisian, oleh kejaksaan, bahkan pengadilan sekalipun. Jadi ada beberapa mungkin yang harus diketahui dalam diskresi ya. Jadi setelah misalkan aturan mengatur sedemikian rupa, tetap bisa dikesampingkan teh atas dasar kepentingan umum. Seperti halnya misalkan kepolisian kan di lalu lintas itu kan ada misalkan seperti stopan gitu ya. Tapi ketika kondisi tidak memungkinkan harus mematuhi rambu-rambu lintas oleh kepolisian, bisa dikeluarkan diskresi. Jadi bisa sampingi lah aturan-aturan rambu-rambu lintas. Itu salah satu contoh. Kalau dalam kejaksaan ada seperti halnya penyampingan perkara gitu ya. Jadi bisa diberhentikan kasus. Kalau pengadilan juga sama, ada diskresinya. Nah, kita masuk di pertemuan Q7 sebelum nanti minggu depan kita melaksanakan ujian tengah semester ya. Jadi di pertemuan Q7 ini kita bahas tentang konsep keadilan restoratif justice. Pernah tahu? Pernah dengar nggak? Pernah ya. Jadi RJ itu merupakan pembaruan dalam sistem peradilan pidana ya. Jadi khususnya itu mengenai orientasi dalam keadilan. Kalau dulu itu yang namanya adil harus adanya pembalasan. Gitu ya.
Jadi diganjar, setiap orang melakukan tindak pidana ya harus dibalas dengan hukuman. Nah, paradigma baru saat ini ya, termasuk dalam KUHP baru juga udah mengedepankan RJ, restoratif. Jadi pemulihan. Jadi bukan hanya ketika orang bersalah itu harus dihukum, tetapi diberikan pemulihan berupa misalkan ganti rugi buat korban, buat keluarganya, bahkan buat pelakunya juga nanti ada semacam dipulihkan. Yang tadinya jahat, bagaimana ke depan itu tidak jahat kembali. Itu kurang lebih aja seperti itu ya. Nah ini kurang lebih secara terminologi ya. Jadi restoratif justice atau keadilan restoratif didefinisikan sebagai alternatif penyelesaian perkara. Jadi alternatif. Jadi tetap hukuman penyelesaian berbasis hukuman ada, masih ada. Cuman hukum di kita itu memberikan alternatif dengan cara RJ ini gitu ya. Cuma di kita masih beberapa perkara, gak semuanya Bapak Ibu ya. Jadi hanya masih perkara yang tergolongnya itu ringan. Kemudian yang dilakukan oleh perempuan, oleh anak, itu masih bisa RJ. Nah, ini didebutkan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dalam mekanisme tata cara peradilan pidana ya. Berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses perdamaian. Makanya kan ada dulu itu dikenal mediasi penal. Pernah dengar? Mediasi penal ya. Jadi mediasi penal itu penyelesaian perkara pidana tapi dengan cara mediasi. Kan kalau mediasi kan adanya di perdata ya. Nah ini diadopsi oleh hukum pidana menjadi bagian daripada proses penyelesaian perkara pidana. Didamaikan juga ya sama. Nah ini melalui mediasi antara pelaku kemudian korban ya. Nah ada pelaku dan korban. Jadi dua kepentingan antara pelaku korban ini harus sama-sama adil. Kalau dulu kan lebih kepada mungkin mementingkan pelaku, menghukum pelaku, korban kadang-kadang tidak diperhatikan, ya, tidak diikut sertakan, ya. Nah sekarang itu ketika adanya RJ, korban ini menjadi bagian daripada perhatian dalam sistem peradilan pidana. Nah, mengedepankan pemulihan pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Jadi masyarakat juga tidak mencap. Makanya dalam kriminologi kan ada istilahnya yaitu teori labeling. Nah, ini udah dikesampingkan nanti itu ya ketika berlakunya RJ. Nah, pertama RJ ini berlaku dulu ya dalam sistem peradilan pidana anak di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 ya. Nah, ini ketika disahkan dulu itu tahun 2012 ini berlakunya itu 2 tahun kemudian teh. Jadi sosialisasinya panjang banget lah gitu ya. Jadi pertama ya dalam sistem peradilan pidana itu adanya RJ dalam sistem peradilan pidana anak. Makanya di sini itu di sistem perlindungan anak itu ada namanya itu diversi ya, jadi mengalihkan, sama RJ juga kan mengalihkan, yang tadinya proses formal menjadi tidak formal, gitu ya, atau non litigasi. Nah ini penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku ya, korban, keluarga, pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan. Itu ada ya di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Nah ini secara konseptual, jadi RJ ini merupakan suatu pendekatan, gitu ya, pendekatan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan beberapa pihak yang tadi saya sebutkan. Bahkan juga ada tokoh masyarakat, ya, kemudian tokoh agama, tokoh adat, ya, bahkan pemangku kepentingan untuk melakukan musyawarah. Jadi teknisnya itu kalau dulu kan ketika masuknya perkara, baik itu lewat laporan atau aduan, kan harus diproses ya, dulu proses of law. Jadi melalui dulu penyelidikan, ya, ketika ada laporan, kemudian penyidikan, itu kan formal. Nah kalau RJ ini dikesampingkan seperti itu, ya. Cuman enggak semua, nanti ada beberapa persyaratan, ya. Perkara itu bisa diselesaikan dengan RJ. Jadi melibatkan beberapa pihak untuk musyawarah, ya, mencari jalan keluar dari permasalahan yang mengedepankan suatu prinsip keadilan dengan mengembalikan keadaan semula. Jadi justice ini kan keadilan ya, restore ini pemulihan. Jadi prinsip keadilan berdasarkan pemulihan. Perlu lebih seperti itulah RJ ya. Nah dalam sistem peradilan pidana ini bagian daripada model penghukuman. Jadi penghukuman bukan pembalasan tapi pemulihan. Ya, kalau dalam kerangka sistem peradilan pidana. Nah, baik itu dijatuhkan oleh pengadilan ya berdasarkan pemulihan hak korban.
Jadi ketika RJ diterapkan di sistem peradilan pidana itu, fokusnya itu ke korban, Bapak Ibu ya, bukan lagi ke pelaku. Nah ini salah satu konsep keadilan masa depan itu ya restoratif justice ya. Jadi harus adanya pemulihan, dirubah paradigmanya. Nah sekarang Bapak Ibu ya yang sudah mungkin mempelajari ilmu hukum, apalagi nanti mungkin ketika lulus kuliah yang dihadapkan itu bukan KUHP yang lama, tapi KUHP baru ya, Undang-Undang 1 tahun 2023. Nah, itu udah RJ semuanya, udah bernapaskan restoratif justice. Nah ini ada beberapa prinsip ya, kenapa harus ada pendekatan restoratif justice. Nah ini ada kaitannya dengan prinsip hukum acara pidana. Jadi pertama itu ternyata ada prinsip penyelesaian yang adil. Jadi bukan hanya condong ke kepentingan pelaku, tapi juga korban, bahkan masyarakat ya, yang terdampak juga ketika ada suatu kejahatan. Makanya prinsip due process ya, atau prinsip penyelesaian yang adil ini menjadikan sebagai prinsip yang utama ketika RJ diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ya. Nah, ketika dihadapkan dengan aplikasi atau hukuman, tersangka di setiap sistem peradilan pidana di seluruh negeri selalu diberikan hak untuk mengetahui sebelumnya tentang prosedur perlindungan tertentu ya. Nah, proses peradilan harus dipandang sebagai perlindungan bagi anggota masyarakat yang tunduk pada kemampuan. Bapak Ibu pernah berpikir tidak, ketika misalkan ada suatu kasus ya, diambil alih oleh kepolisian, itu tujuannya untuk dalam rangka pelindungan, memberikan jalan yang adil ke depannya supaya pemberlakuan hukum pidana itu diterapkan sebagai mestinya gitu ya. Itu dalam rangka melindungi ya. Nah, ini RJ juga ada dalam prinsip penyelesaian yang adil. Nah, ini persyaratannya kurang lebih ada dua ya. Ada persyaratan umum, ada persyaratan khusus ya. Nah, kalau persyaratan umum ini sifat yang materialnya itu pertama tidak menimbulkan keresahan. Nah, kalau sekarang mungkin perbuatan yang kira-kira meresahkan itu mungkin udah nggak masuk kategori RJ. Tapi kalau misalkan sifat perbuatannya mungkin tidak gaduh di masyarakat, nah itu ada potensi bisa diselesaikan dengan RJ ya. Tapi kalau udah meresahkan satu Indonesia, itu udah bisa. Itu syaratnya udah tidak terpenuhi. Kemudian tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak radikalisme ya, atau separatisme ya. Kemudian bukan pengulangan tindak pidana. Jadi kalau yang residivis tidak bisa RJ ya. Itu syaratnya. Kemudian bukan tindak pidana yang berat seperti terorisme ya. Kemudian keamanan terhadap keamanan negara seperti makar gitu ya. Tidak bisa, korupsi tidak bisa. Atau terhadap tindak pidana terhadap nyawa. Seperti pembunuhan tidak bisa. Penganiayaan bisa. Kesalahan masih bisa, Bu. Bisa itu ya. Masih bisa dilakukan RJ. Nah ini sisa formil. Jadi proses umum itu pertama perdamaian dari dua belah pihak ya, yang dibuktikan dengan kesepakatan. Jadi prosedurnya itu formilnya itu damai, musyawarah, mencari perdamaiannya. Kemudian setelah damai itu ya dilakukanlah berupa perjanjian Pak, kesepakatan. Nanti itu dicatatkan ya, berupa kalau dalam perjanjian itu kan ada akta vandading, sama ada dicatatkan. Bahkan ditetapkan juga oleh pengadilannya. Kemudian pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku. Ini udah jelas ya. Jadi nanti itu ada berupa ganti rugi, baik dibebankan kepada pelaku ataupun pada negara ya. Dan dibuktikan dengan surat pernyataan resmi dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh korban. Ya. Nah mekanismenya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi berangkat dari laporan atau pengaduan. Biasa seperti halnya proses biasa gitu ya. Cuman ketika udah masuk ke penyidik ya, si laporan atau pengaduan tersebut, belum dimohonkan proses RJ dimohonkan. Tadi kan ada syarat khususnya ditinjau dulu, syarat umumnya ditinjau dulu. Tak kalau memenuhi, barulah dimohonkan untuk dilakukannya. Misalkan kalau di penyidik itu penghentian penyelidikan atau penyidikan ya. Jadi goalnya itu pasti nanti dihentikan penyidikannya. Makanya dimohonkan dulu itu, baru dilaksanakan RJ gitu ya. Nah tingkatannya ya, kalau untuk di Mabes ya ada Badan Reserse Kriminal Polri ya. Kemudian kalau di Polda itu ada Kepala Kepolisian atau Kapoldanya langsung. Nah kalau di tingkat resort atau Polres oleh Kapolresnya ya dimohonkan ke sana.
Nah, berdasarkan permohonan tersebut, petugas fungsi pembinaan masyarakat atau fungsi Samapta Polri mengundang para pihak untuk yang berkonflik, diundang, kemudian difasilitasi mediasi antar pihak, kemudian dibuatkan laporan hasil pelaksanaan mediasi. Nah, ini kalau laporannya misalkan terwujud kesepakatan damai, nah barulah dicatat dalam buku register RJ gitu ya, Restoratif Justice ya. Nah, jadi tidak semua perkara. Tadi beberapa persyaratan khusus ya. Makanya untuk perkara seperti tindak pidana keamanan negara ya, kemudian martabat presiden ya, tindak pidana yang terhadap martabat presiden, wakil presiden, negara sahabat dan sebagainya itu ini dikecualikan untuk dilaksanakannya RJ ya. Nah, tidak pidana yang dianggapnya berat Bapak Ibu, itu pasti dikesampingkan untuk saat ini ya. Jadi belum ada mungkin dalil yang menyatakan ini bisa di-RJ-kan semua perkara pidana, tapi hanya perkara tertentu ya, yang dianggapnya itu masih ringan ya, masih sesuai dengan persyaratan khusus ataupun umum ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu untuk masalah RJ. Silakan sekarang ada yang ditanyakan dulu ya. Silakan Ibu. Pak, tadi kan bahwa sampaikan ya kalau RJ itu juga bisa dilakukan ketika sudah persidangan itu langsung. Nah, berarti itu selesai gitu Pak persidangannya. Kalau misalnya kita ngomong, oh ternyata korban dan juga pelaku memutuskan untuk RJ, padahal sidang sudah berjalan, misalnya sidang yang berapa gitu. Ya, betul sekali ya. Jadi tadi kan ada komitmen ya Bu ya dalam apa sih peraturan, bahkan sekarang ada permanya sendiri tentang penyelesaian perkara di pengadilan dengan RJ. Jadi hakim juga pasti menawarkan Bu, seperti halnya dalam perkara perdata ya. Kan acara pertama itu kan sebelum dibacakan gugatan mediasi dulu. Nah seperti itu. Jadi ketika masuk perkara itu dari kejaksaan masuk ke pengadilan, nanti oleh panitera dilihat dulu, oh ini ternyata ada potensi RJ. Nanti oleh panitera itu dikasih tahu kepada majelis hakim, yang mulia nanti ini ada potensi bisa dilaksanakannya RJ, cuman kemarin di kejaksaan gagal. Nah, sekarang bisalah ditawarkan untuk RJ. Bisa Ibu ya, seperti itu. Ada lagi yang lain? Ibu silakan. Atas dasar sehingga lahirlah kebijakan RJ tersebut. Misal atas dasar observasi, kajian atau apa, sehingga pemerintah itu undang-undang mengatakan. Betul. Nah, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi ini berangkat daripada latar belakang RJ ini kenapa sih diterapkan di Indonesia gitu ya. Ini mulainya tadi kan 2012 Bu ya. Berarti awal mungkin 10 tahun ketika tahun 2000-an lah gitu. Ternyata ini Bu melihatnya itu data Bu, berbasis data. Jadi kalau kita lihat ya ketika Indonesia merdeka, bahkan ketika KUHP yang lama itu diberlakukan, itu kan warisan Belanda, Bapak Ibu ya. Itu hasil mungkin terjemahan. Nah kita kan menggunakan terjemahan dari Wirjono ya, Mulyatno. Itu ketika diterapkan KUHP yang berasal dari Belanda, itu kan berbasisnya bukan ini ya, lebih kepada pembalasan atau retributive justice orientasinya. Orang berbuat jahat pidana, orang berbuat jahat pidana gitu ya. Nah, ternyata berbasis data seseorang ketika berbuat jahat dipidana itu ternyata tidak membuahkan hasil yang maksimal Bu. Ketika dipidana masih ada terus kejahatan, dipidana ini masih ada. Bahkan koruptor juga ketika dia udah jelas berbuat korupsi terbukti oleh hakim divonis tetap aja jadi koruptor, itu gak rubah. Pencabulan masih banyak Bu. Itu kan berdasar data ya. Nah oleh para ahli itu dilihat ternyata secara kriminologis datanya ini ketika penanganan perkara dengan cara pembalasan itu dianggapnya tidak efektif Bu. Nah ternyata setelah berdasarkan data itu ya ada alternatif lain. Ini makanya RJ ini Bu ditemukan pertama kali itu oleh orang Australia ya. Namanya itu John Braithwaite ya. Ini dia tuh seorang kriminolog Bu, Australia. Dia melakukan penelitian ya. Ternyata penelitian di mana coba Bu? Di Indonesia penelitiannya. Di beberapa mungkin hukum adat di Indonesia seperti halnya di Sijunjung ya, di Sumatera. Ada beberapa mungkin hukum adat di daerah di Indonesia itu masih berlaku. Ternyata tingkat kejahatannya itu udah rendah ya di kampung adat tersebut. Ternyata apa yang digunakan? Jadi ketika dilaksanakannya ada orang yang melakukan tindak pidana, ya didamaikan Bu. Nah, diambillah oleh orang Australia tersebut ya, dikemas sebaik mungkin, lahirlah RJ gitu.
Ini sebagai pembanding daripada yang dulu itu retributif, berdasarkan kebalasan. Sekarang di sebaliknya gitu ya. Jadi berdasarkan pemulihan. Nah, oleh orang Australia tersebut ya dijadikanlah sebagai teori yang baru ya. Ternyata sekarang itu hampir semua negara menggunakannya, Bu. Itu risetnya di Indonesia ternyata. Aduh, Indonesia nggak tahu ya, orang Indonesia. Nggak ngeh ternyata di kita itu ada hukum yang mungkin bisa jadi fenomenal gitu ya. Nah seperti itu pula, jadi berdasar data, ternyata dianggapnya itu kurang efektif, makanya perlu ada pembaruan. Nah dimulai dengan KUHP baru, tadi Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian KUHP baru, nanti KUHP juga yang baru menepaskan RJ gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Pak Adi. Saya pernah baca Unarapai Dr. apa gitu Pak. Itu mengatakan bahwa kalau RJ kasus pidana itu berlaku bagi orang kaya pada orang pidana. Menurut Bapak itu gimana sih? Nah itulah mungkin dalam praktik seperti itu adanya Pak. Pasti ada aja lah mungkin oknum gitu ya. Jadi RJ ini pasti dalam pelaksanaannya mungkin belum secara komprehensif diberlakukan. Jadi masih ada yang mungkin memanfaatkan dengan cara ya itulah transaksi. Makanya orang-orang yang mungkin punya uang ya yang bisa. Ternyata orang-orang yang mungkin kekurangan materi agak dikesampingkan gitu ya. Makanya ini PR buat semuanya ya, apalagi Bapak Ibu sekarang lagi belajar ilmu hukum. Jadi setiap kasus itu harus terus dipantau Bapak Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, ini untuk tugas mandiri ya. Jadi nanti minggu depan kita melaksanakan persiapan UTS. Nah setelah itu mungkin silakan dibuatkan sebagai nilai tugas, ini ada 20% ya. Silakan nanti Bapak Ibu dibuatkan suatu artikel ilmiah. Ini temanya seperti ini, eksistensi penyelesaian tindak pidana berdasarkan resolutiasi di lembaga kepolisian. Jadi fokusnya dulu ke kepolisian ya. Sistematikanya seperti ini, nanti kalau sudah dikumpulkan ya, dikumpulkan melalui Google Classroom ya. Jadi nggak usah dicetak. Jadi dikumpulkan, nanti linknya itu saya kirimkan ke grup WA ya. Gitu ya. Nah, ditanyakan dulu untuk tugas. Ingat ya 20% nilainya ya. Ini agak lumayan nilainya besar itu ya. Nanti bisalah oleh Bapak Ibu dimaksimalkan, diterapkan bagaimana tadi pembelajaran yang sudah disampaikan bisa diterapkan dalam suatu artikel ya, penelitian. Kalau tidak ada, kita cukup bisa sekian ya pertemuan kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat nanti minggu depan kita melaksanakan UTS ya. Selamat belajar, jangan lupa lagi baca-baca, tugasnya dikumpulkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pernyataan diri dosen yang saya sampaikan untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran untuk kepentingan sertifikasi dosen tahun 2025. Atas perhatian dan penilaian yang akan diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.